Bismillahirrahmanirrahim. Hari Sabtu adalah tanda dari kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Muslim bin Abdullah, daripada Sa'id bin Jubair, dari Anas bin Malik radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hari yang ketujuh. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, hari Sabtu adalah hari makar dan tipu daya, karena bangsa Quraisy telah melakukan makar di Darun Nawah. Pada hari Sabtu, telah terjadi 7 peristiwa makar yang dilakukan oleh golongan orang-orang kafir atau golongan orang-orang tersesat kepada rasul-rasul yang telah diutus oleh Allah kepada mereka. Lalu, peristiwa makar apa saja yang terjadi di hari Sabtu tersebut? Berikut uraiannya. Peristiwa pertama, makar kaum Nabi Nuh terhadap Nabi Nuh alaihi salam. Kaum Nuh hendak mengeluarkan Nuh alaihi salam dari tengah-tengah mereka. Kemudian Allah melakukan makar pula terhadap mereka. Dan ia mengeluarkan mereka dari bumi dengan jalan mencurahkan air yang amat dingin dari langit dan mengeluarkan dari bumi air yang sangat panas. Allah berfirman dalam surah Al-Qamar ayat 11-12. Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah, dan kami jadikan bumi memancarkan mata air, maka bertemulah air-air itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan. Tatkala dekat tiba waktu azab yang telah ditentukan, maka Allah mengutus malaikat Jibril alaihi salam menjumpai Nabi Nuh untuk mengajarkan kepada beliau cara-cara menukang kayu, dan Jibril mengatakan bahwa Allah menyuruh beliau membuat sebuah kapal. Allah berfirman dalam surah Hud ayat 37. Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Nabi Nuh alaihi salam bertanya, bagaimana cara membuat kapal tersebut? Allah melalui malaikat Jibril menjawab, potonglah 124.000 keping papan, dan pada tiap-tiap keping papan itu ada nama Nabi. Nabi Nuh berkata, saya tidak mengetahui seluruh nama nabi-nabi tersebut. Maka Allah mewahyukan, wahai Nuh, tugas memotong papan itu adalah tugasmu. Sedang menampakkan nama-nama nabi itu, akulah yang akan melakukannya. Kemudian Nabi Nuh memotong kepingan papan yang pertama. Maka muncullah nama Nabi Adam alaihi salam. Pada kepingan papan yang kedua, muncul nama Nabi Syed alaihi salam. Pada kepingan papan yang ketiga, muncul nama Nabi Idris alaihi salam. Pada kepingan papan yang keempat, muncul nama Nabi Nuh alaihi salam. Demikian seterusnya, setiap kali Nabi Nuh selesai memotong papan, maka muncullah nama seorang nabi tertulis pada papan tersebut. Dan yang paling akhir adalah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai penutup nabi-nabi, penghias orang-orang suci, dan penyuluh para wali. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihi salam untuk menyiapkan paku-paku. Pada setiap paku itu tercantum nama salah seorang nabi. Setelah Nabi Nuh alaihi salam menyiapkan paku, lalu beliau memulai menyatukan bagian-bagian dari keping-keping papan itu dan memakunya. Orang-orang kafir yang melihat pekerjaan Nabi Nuh mengejek dan menghina serta mentertawakan beliau, sebagaimana Allah memberitahukan di dalam Al-Quran surah Hud ayat 38. Dan mulailah Nuh membuat bahtera, dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nuh, mereka mengejeknya. Berkatalah Nuh, jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun mengejek kamu, sebagaimana kamu sekalian mengejek kami. Di dalam sebuah riwayat, menyebutkan bahwa setelah Nuh alaihi salam menyatukan semua papan-papan itu, maka beliau kekurangan 4 keping papan untuk menyempurnakan pembuatan kapal. Maka turunlah Jibril alaihi salam seraya berkata, wahai Nuh, Allah memerintahkan kepada engkau agar memotong 4 keping papan lagi, dan hendaklah dicantumkan pada tiap keping papan itu nama sahabat kekasihku Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, karena kedudukan sahabat-sahabat di sisinya adalah ibarat kedudukan nabi-nabi. Di sini Allah seakan-akan mengatakan, ketika aku tampakkan nama kekasihku dan nama sahabat-sahabatnya pada kepingan papan itu, maka aku selamatkan kapal itu dan penumpangnya dari amukan badai topan dan tenggelam. Dan ketika Allah menampakkan pada hati orang yang beriman kecintaan kepada Rasulullah dan kepada sahabat-sahabatnya, maka ia selamatkan pula mereka dari siksaan neraka. Dikatakan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ajarilah kami ilmu yang dapat menyelamatkan kami dari api neraka dan dapat memasukkan kami ke dalam surga. Ibnu Abbas menjawab, hendaklah kalian melaksanakan 15 perkara, 5 dengan lisan, 5 dengan anggota badan, dan 5 lagi dengan hatimu.
Adapun 5 dengan lisan itu adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah hil aliyil azim. Dan kelima dengan anggota badan itu adalah salat 5 waktu, sedangkan 5 lainnya dengan hati, yaitu mencintai 5 orang. Mereka adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Peristiwa yang kedua, makar kaum Saleh terhadap onta Nabi Saleh alaihi salam. Kaum Nabi Saleh telah melakukan suatu makar dengan membunuh onta yang menjadi pertanda mukjizat Nabi Saleh alaihi salam. Allah berfirman dalam surah An-Naml ayat 50. Dan mereka pun merencanakan makar dengan sungguh-sungguh, dan kami merencanakan makar pula, sedang mereka tidak menyadarinya. Sebagaimana balasan dari makar itu, Allah merubah warna rupa mereka. Pada hari pertama merah, pada hari kedua kuning, dan pada hari ketiga hitam. Kemudian pada hari keempat, yaitu pada saat sholat asar di hari Sabtu, mereka dibinasakan Allah dengan suatu pekikan malaikat Jibril alaihi salam. Ketika mereka telah menyembelih induk onta itu, maka anaknya segera pergi menuju ke gunung yang dahulu mengeluarkan induknya. Kemudian ia menjerit 3 kali, maka gunung itu terbelah, dan masuklah anak onta itu ke dalamnya. Sejak itu tidak seorang pun lagi yang melihatnya. Dengan adanya peristiwa ini, seakan-akan Allah mengatakan bahwasanya Aku adalah Maharaja yang Maha Berkuasa. Aku keluarkan 1 dari batu, dan Aku masukkan 1 ke dalam batu, serta Aku binasakan 1 dengan batu. Adapun yang dikeluarkan Allah dari batu itu adalah onta Nabi Saleh, dan yang dimasukkan Allah ke dalam batu adalah anak onta Nabi Saleh, dan yang dibinasakan Allah dengan batu adalah kaum Nabi Lut. Peristiwa ketiga, makar saudara-saudara Yusuf terhadap Nabi Yusuf alaihi salam. Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat ke-5, maka mereka membuat makar untuk membinasakanmu. Saudara-saudara Yusuf merencanakan suatu tipu daya untuk memisahkan antara Yusuf dengan ayahnya Nabi Yakub alaihissalam, dengan tujuan agar Nabi Yakub tidak lagi memandang muka Yusuf, sehingga akhirnya akan melupakan dan mencintai mereka saja. Seperti yang diceritakan Allah di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 8-9. Ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya Bunyamin lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri, padahal kita ini adalah golongan yang kuat. Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata. Bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu daerah yang tak dikenal, supaya perhatian ayahmu tertumpah kepadamu saja. Berkata Allah, hai saudara-saudara Yusuf, Aku akan mengaburkan pandangan ayahmu hingga ia tidak dapat memandang muka-muka kalian. Kemudian aku akan menampakkan rasa cinta dan rindu di dalam hatinya kepada Yusuf, hingga sepanjang hari ia hanya mengingat Yusuf saja. Ia memandang Yusuf dengan hatinya dan tidak dapat melupakannya. Sedangkan terhadap kalian, ia tidak akan menaruh perhatian sama sekali. Peristiwa ini mirip dengan kisah iblis dan Nabi Adam. Ketika iblis memperdaya Adam, sehingga Adam dikeluarkan Allah dari dalam surga, maka berkatalah iblis laknatullah, Aku telah mengeluarkan Adam dari dalam surga. Lalu aku tempatkan di sampingku, hingga ia dan anak cucunya dapat memandangku dan mentaatiku, serta menentang Tuhannya. Maka Allah Ta'ala berkata, Hai iblis, engkau mengatakan bahwa manusia memandangmu di dunia dan tidak memandang kepada Tuhannya. Demi kemuliaan dan keagunganku, aku akan menutupi pandangan mereka dari melihat kepadamu, dan akan kutanamkan ke dalam hati mereka rasa cinta dan rasa rindu kepadaku, sehingga mereka disibukkan oleh ingatan padaku sepanjang hidup mereka. Aku akan mengangkat hijab dari hati mereka, dan aku akan memandang mereka setiap hari dengan 300 pandangan, sehingga mereka dapat memandangku dengan hati sanubari mereka, dan mereka tidak akan memperdulikanmu, bahkan akan mengutukmu. Peristiwa keempat, makar Fir'aun terhadap Nabi Musa alaihissalam. Allah berfirman dalam surah Toha ayat 64. Maka himpunkanlah segala daya sihir kamu sekalian,
kemudian datanglah dengan berbaris. Fir'aun dan Haman berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Engkau telah pergi meninggalkan kami untuk mempelajari sihir, dan sekarang engkau kembali kepada kami. Maka kami akan mengumpulkan tukang-tukang sihir agar mampu menandingimu." Kemudian mereka mengumpulkan tukang-tukang sihir dan peralatan sihir mereka yang berjumlah 70.000 macam benda, berupa tongkat, tambang. Lalu mereka melemparkan benda-benda itu dengan kekuatan sihir, maka berubahlah seluruh benda itu menjadi berbagai jenis ular yang menakutkan. Sehingga Nabi Musa merasa gentar. Lantas Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, "Jangan takut, sesungguhnya engkaulah yang paling unggul." Demikian pula halnya seorang mukmin yang menghadapi ajalnya. Ia melihat malaikat maut yang akan mencabut nyawanya dan memandang iblis yang ingin menghapus imannya. Maka takutlah ia. Lantas turunlah malaikat yang mengembirakannya. "Jangan takut, jangan sedih. Bergembiralah dengan sorga yang telah dijanjikan kepadamu." Setelah tukang-tukang sihir itu melemparkan alat-alat sihir mereka, Allah memerintahkan kepada Nabi Musa agar melemparkan tongkatnya yang berada di tangannya. Allah berfirman dalam surah Toha ayat 69, "Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat." Seakan-akan Allah hendak mengatakan, "Hai Musa, tukang-tukang sihir itu telah melemparkan tongkat-tongkat dan tali tambang, sehingga engkau melihat mereka hebat. Maka sekarang lemparkanlah tongkatmu, supaya engkau dapat melihat kekuasaan Tuhanmu yang qadim." Lalu Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Seketika itu juga berubahlah tongkat itu menjadi ular yang sangat besar, yang segera menelan seluruh hasil karya tukang sihir tersebut. Maka berlarianlah orang-orang kafir, saling tindih-menindih, sehingga banyak di antara mereka yang mati. Kemudian ular itu menuju singgasana Fir'aun. Setelah ia dekat, Fir'aun menjerit, "Wahai Musa, tolonglah aku." Maka Musa mengambil kendali ular itu. Setelah berada di tangan Musa, seketika itu juga ia berubah kembali menjadi sebuah tongkat. Ketika tukang-tukang sihir melihat kejadian itu, dengan segera mereka menundukkan diri seraya berkata, "Kami beriman kepada Tuhan Musa, Tuhan alam semesta, Tuhan Musa dan Harun." Dikala mereka sujud, Allah menampakkan kepada mereka semua isi bumi, dan dikala mereka mendongakkan kepala mereka ke langit, Allah menampakkan kepada mereka isi langit sampai ke arsy, sehingga mereka merasa rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Fir'aun berkata kepada mereka, "Apakah kamu telah beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu sekalian? Sesungguhnya ia adalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu sekalian. Maka sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu sekalian dengan bersilang secara bertimpal, dan sesungguhnya aku akan menyalip kamu sekalian pada pangkal pohon kurma, dan sesungguhnya kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya." Para penyihir itu menjawab, "Kami tidak akan mengutamakan kamu dari bukti-bukti yang nyata yang telah datang kepada kami dari Tuhan yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan. Sesungguhnya kamu hanya dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini saja. Hai Fir'aun, engkau hanya memotong tangan dan kaki kami, namun engkau tidak akan sanggup memotong makrifat dari hati kami." Dalam kisah ini kita dapat merenungi bahwa tukang-tukang sihir itu dahulu adalah orang-orang yang kafir dan khianat. Mereka bersekongkol dengan Fir'aun untuk menentang mukjizat. Namun ketika mereka sujud dengan membawa dosa-dosa besar tersebut, Allah mengangkat hijab langit dan bumi dan memuliakan mereka dengan keimanan dan menjadikan mereka sebagai aulianya Allah. Allah menamakan tongkat Nabi Musa di dalam Al-Quran dengan 3 nama, yaitu Hayyatun Tas'a, Jannun, dan Subanun Mubin. Sedangkan kalimat Tauhid mempunyai 70 nama. Peristiwa kelima, makar golongan Yahudi terhadap Nabi Isa alaihissalam. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 54, "Orang-orang kafir itu mempunyai tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu, dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya." Orang-orang Yahudi berkata, Isa itu adalah tukang. Beliau sedang berada pada suatu rumah. Mereka memasukkan seseorang ke dalam rumah itu untuk membunuh Isa. Namun sebelum niatnya dilaksanakan, Jibril turun dan membawa Isa melalui atap rumah itu ke langit. Sedangkan orang yang masuk itu dirubah rupanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seperti rupa Nabi Isa alaihissalam. Karena itu ketika orang-orang Yahudi masuk ke dalam rumah itu, mereka tangkap teman mereka yang telah berubah rupa menjadi Nabi Isa. Kemudian mereka bunuh. Mereka mengira telah membunuh Nabi Isa, padahal mereka tidaklah membunuhnya, sebagaimana yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Surah An-Nisa ayat 167-158.
Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidaklah membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh itu ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh, kecuali mengikuti prasangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa, tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan Allah adalah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Peristiwa yang keenam, makar kaum Quraisy di Darun Nawah terhadap Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 30, dan ingatlah ketika orang-orang kafir memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya, dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Bahwasanya di kota Mekah pada masa itu ada suatu tempat yang disebut Darun Nawah. Apabila ada perkara-perkara penting yang dimusyawarahkan, maka pemuka Quraisy berkumpul di situ. Demikian pula halnya ketika gembong-gembong Quraisy itu hendak mencari upaya untuk menggagalkan usaha dakwah Nabi Muhammad. 5 pemuka kaum musyrikin, yaitu Utbah, Syaibah, Abu Jahal, Abul Bukhtari, dan Al-As bin Wa'il berkumpul di Darun Nawah. Ketika mereka memasuki Darun Nawah, iblis yang menyamar sebagai seorang tua bertongkat ikut masuk. Lalu Abu Jahal berkata kepadanya, "Kami berkumpul untuk merundingkan urusan yang sangat rahasia, maka pulang sajalah Tuan." Iblis menjawab, "Saya adalah seorang syekh dari negeri Najd. Saya telah hidup beberapa masa dan telah mencoba berbagai perkara. Saya mengetahui cara mentakwilkan dan menafsirkan yang jitu. Karena itu, izinkanlah saya masuk bersama kalian, supaya dapatlah kiranya saya membantu dan menunjukkan mana perkara yang benar dan mana yang keliru." Akhirnya mereka membiarkan masuk bersama-sama ke dalam Darun Nawah itu. Kemudian mereka mulai bermusyawarah. Yang pertama mengusulkan pendapat adalah Utbah. Ia berkata, "Maut itu hak. Maka bersabarlah kalian sampai Muhammad itu meninggal, dan kita selamat dari kejahatannya." Iblis berkata, "Sungguh buruk sekali pendapatmu. Engkau tidak cocok melainkan sebagai penggembala ternak dan keledai. Seandainya kalian bersabar menanti sampai Muhammad meninggal, maka agamanya telah berkembang di timur dan di barat. Kemudian berkumpullah laskarnya yang sangat besar lalu memerangi kalian sampai kalian binasa." Mereka menjawab, "Benarkah apa yang dikatakan oleh Syekh Najji ini?" Kemudian Saibah berkata, "Saya berpendapat agar Muhammad itu kita penjarakan pada satu rumah dan kita kunci pintunya sampai ia mati dan kehausan." Iblis berkata, "Ini juga tidak tepat karena sudah pasti Bani Hashim akan berkumpul dan menyelamatkannya, dan akan timbullah peperangan dan permusuhan yang besar antara kalian dengan Bani Hashim." Mereka menjawab serentak, "Benarkah apa yang dikatakan oleh Syekh Najji ini?" Kemudian Al-As bin Wa'il berkata, "Kita ikat saja Muhammad pada seekor unta, lalu kita lepaskan ke padang belantara agar ia kehausan dan mati." Maka berkatalah iblis, "Itu juga tidak tepat karena Muhammad itu tegap, baik parasnya dan fasih lisannya serta manis bicaranya. Mungkin ia dijumpai oleh seseorang yang menunjukkan jalan kepadanya ke suatu kota, dan orang-orang akan membenarkan omongannya, dan ia berhasil mengumpulkan pengikut yang banyak. Kemudian ia pulang dengan bala tentara yang benar untuk memerangi kalian." Maka mereka berseru, "Benarlah Syekh Najji ini." Kemudian tiba giliran Abu Jahal untuk mengutarakan pendapatnya. Ia berkata, "Saya kira sebaiknya setiap kabilah mengeluarkan seorang pemuda, masing-masing dibekali senjata, dan bila malam telah menjelang, kita serang Muhammad secara serentak, lalu kita bunuh bersama-sama, sehingga tidak ada yang mengetahui pembunuhnya. Dan apabila ada dari sanak kerabat yang meminta benda, maka kita dapat mengumpulkan harta dari setiap kabilah dan kita berikan kepada mereka. Dengan demikian kita hentikan tuntutan mereka dan kita bebas dari kejahatan." Maka iblis pun berseru, "Pendapatmu tepat sekali." Maka mereka pun bermufakat untuk melaksanakan pendapat Abu Jahal. Kemudian turunlah Jibril alaihissalam seraya berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, Allah Ta'ala berkata, keluarlah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Janganlah engkau gentar, sebab setelah kesulitan ada kemudahan, dan pada setiap sesuatu itu ada masa dan aturan, dan setiap keadaan kita Allah senantiasa memperhatikan di atas rencana kita. Allah jualah yang mentakdirkannya." Ketika sore menjelang, Rasulullah mengadakan musyawarah dengan para sahabatnya. Beliau berkata, "Siapakah di antara kalian yang akan menemani aku? Karena Allah telah memerintahkan aku
aku untuk keluar menuju Madinah. Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Saya ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah memandang ke arah sahabat-sahabat seraya berkata, "Siapakah di antara kalian yang bersedia tidur di atas tempat tidurku? Aku jamin baginya surga." Maka berkatalah Ali, "Saya ya Rasulullah, saya bersedia mengorbankan nyawaku karena saya adalah saudara engkau." Peristiwa yang ketujuh, makar kaum Yahudi atas larangan Allah Ta'ala. Bahwasanya Allah telah memuliakan Nabi Musa alaihi salam pada hari Sabtu, dan ia memerintahkan kepada kaumnya agar tidak bekerja pada hari itu dengan segala urusan keduniawian, seperti jual beli, perdagangan, berwasiat, dan lain-lain. Pada suatu negeri yang bernama Ailah, yang penduduknya adalah para nelayan penangkap ikan, Allah mengutus kepada mereka Nabi Daud alaihi salam, membawa risalah dari Tuhannya berupa larangan bagi para nelayan itu untuk menangkap ikan pada hari Sabtu, sedangkan pada hari-hari lainnya diperbolehkan. Maka Nabi Daud pun menyampaikan risalah Tuhannya itu kepada penduduk Ailah, tetapi mereka menolaknya. Lantas Allah mencobai mereka dengan suatu cobaan, yaitu pada tiap hari Sabtu, semua ikan berkumpul di laut mereka. Sedangkan pada hari lain tidak ada seekor ikan pun, sehingga timbullah masa paceklik yang berkepanjangan, dan Allah menebarkan kelaparan di antara mereka. Akhirnya mereka merasa perlu untuk melakukan daya upaya dalam pekerjaan menangkapan ikan pada hari Sabtu. Mereka membangun tambak-tambak dan sungai-sungai. Kemudian mereka mengalirkan air dari sungai-sungai itu ke dalam tambak-tambak pada hari Sabtu. Bila mereka melihat tambak itu telah penuh dengan ikan, maka mereka tutup ujung sungai itu dengan papan-papan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa mereka memasang jaring mereka pada hari Jumat setelah sholat asar, dan mereka keluarkan pada hari Minggu. Hasilnya mereka makan dan mereka jual. Para ulama, hukama, dan orang-orang zahid telah berkali-kali menasihati mereka. Namun mereka tetap saja melakukan pelanggaran tersebut, sehingga ulama-ulama itu pun pergi menjauh dari mereka agar tidak terkena bencana bersama mereka. Tatkala Allah hendak menyiksa mereka, Allah biarkan mereka berbuat sekehendak mereka selama 2 tahun. Sementara itu, ia tetap mengutus kepada mereka orang-orang yang bertugas memberi peringatan dan nasihat. Namun tetap saja, mereka tidak mau menerima segala macam peringatan dan nasihat tersebut. Akhirnya, ketika pada suatu hari, para ulama, hukama, dan orang-orang zahid itu memasuki kota, mereka tidak mendapatkan barang seorang pun. Lantas mereka membuka pintu-pintu rumah dan masuk ke dalamnya. Tiba-tiba mereka lihat laki-laki dan perempuan telah berubah menjadi monyet, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 165 sampai 166. Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang, mereka mengerjakannya. Kami katakan kepadanya, jadilah kamu kera yang hina. Ini merupakan sebuah renungan bahwasanya orang yang mengadakan tipu daya untuk mendapat menangkap ikan telah dirubah rupanya menjadi kera-kera yang hina. Betapa pula halnya orang yang berupaya untuk menghalalkan riba yang telah diharamkan oleh Allah. Allah telah menceritakan kisah ini kepada kekasihnya Nabi Muhammad.